Halo teman-teman semua, kembali lagi di Trade Balance Indonesia bareng gua lagi ya, host favorit kalian dan kita akan review-review lagi ya mengenai perseteruan di dunia kripto Indonesia teman-teman antara influencer dan member-member yang klaimnya itu mereka rungkat ya. Dan di video kali ini kita tidak akan membahas Suli dulu teman-teman dan kita juga tidak akan membahas Timothy ya, tetapi kita akan membahas sosok yang baru yang juga terjebak di dalam perseteruan ini teman-teman, yaitu KJO Academy. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu KJO itu apa, itu adalah akademi milik dari Kevin John 27 teman-teman. Ya, di sini ada beberapa member yang berkeluh kesah teman-teman mengenai kelas yang dia buat. Jadi pertama kali gue lihat yaitu di reelsnya member kelas kripto teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa hidden comment ya teman-teman ya, hidden by Instagram, ini bukan disembunyikan tapi ini disembunyikan oleh Instagram. Ada sedikit review ya mengenai KJO Academy, dan untuk kalian yang udah masuk ke sini kalian boleh review juga di komentar ya apakah ini benar atau salah ya. Hampir semua sinyal atau call yang dibagikan berakhir terkena stop loss, menyebabkan banyak member mengalami kerugian. Pada tanggal 10 September 2025, ini ada tanggalnya teman-teman, mulai banyak member yang menyuarakan unek-unek ya, keluh keluh kesah ya, dan juga saran di grup Telegram VIP-nya. Namun seluruh chat di grup VIP dari tanggal 9 sampai tanggal 12 September dihapus teman-teman di 2025. Dan dengar-dengar sampai sekarang grup masih dikunci. Jadi nggak bisa chat apapun. Artinya ya sama juga kayak di Akademi Kripto teman-teman. Yang dimana grup untuk interaksi dua arahnya itu dinonaktifkan dulu. Seperti itu ya. Klaim dari member-membernya. Ya ingat ini klaim dari membernya. Ini bukan dari gua guys. Ya jadi kalau kalian mau apa kalian cek aja. Kalian chat aja mereka yang memberikan review-review seperti ini ya. Sebelum member-member VIP di grup Telegram yang ngomel-ngomel, ya komplain di label sebagai provokator dan perusuh, ada yang di-mute, ya chatnya dihapus, dan ada juga yang di-kick teman-teman. Ya berarti dikeluarkan dari grup. Bayangin aja lu bayar ya kan, terus lu ngasih saran, terus lu di-kick gitu. Udah lu bayar, lu di-kick. Lumayan lucu ya teman-teman ya. Setelah semakin banyak member yang bersuara, puncaknya di tanggal 11 September 2025 dengan komentar yang panjang-panjang berisi unek-unek, keluhan dan saran, bahkan ada yang sampai mau bawa ke ranah hukum teman-teman karena realitanya tidak sesuai dengan yang diiklankan. Ya, akhirnya refund pun diumumkan teman-teman. Tapi pengumuman refundnya dadakan teman-teman. Ya, diumumkan tanggal 12 September, hanya kasih deadline 2 hari sampai tanggal 14 September. Berarti dikasih waktu sekitar cuma 2 hari teman-teman. Untuk 2.180 lebih member yang sudah bayar ya untuk 1 tahun, jika lewat beberapa jam saja refundnya bakalan ditolak. Jadi dia ngasih opsi refund tapi cuma 2 hari doang nih ya. Sedangkan member di dalam itu 2.180. Menurut kalian ya 2.180 ini bakalan ke cover nggak? Ya dengan waktu 2 hari. Kalau gue pribadi ya itu termasuk tidak bisa di cover teman-teman karena 2.180 itu ya itu adalah nominal yang banyak untuk ukuran member teman-teman ya, dan juga customer service-nya harus lebih banyak ya, at least customer service-nya itu 100 orang kalau mau cepat selesai ya dalam waktu 2 hari, 100 orang ke atas deh ya. Kalau masih 1 orang customer service-nya, maka ya besar kemungkinan 2.180 member ya. Dan kemungkinan juga ya kalau misal 2.180 member ini rugi semua teman-teman dan mereka minta refund, itu tidak bakal cover. Ya, itu kita pikiran pakai ini aja lah, apa namanya, hitung-hitungan dasar otak goblok gua aja deh. Ya 2.180 member lebih hanya dihandle sama satu customer service. Kalau misalnya 100 lebih teman-teman, 100 orang yang handle itu bisa aja selesai dalam 2 hari. Ya, dan hanya dalam 2 hari itu ya 2.180 member berkurang jadi 1.570 member. Berarti ada sebanyak itu yang mengajukan refund dalam 2 hari. Ya berarti setengahnya teman-teman. Selain itu, refund yang dijanjikan itu pun hanya sekitar setengah dari harga yang sudah dibayar untuk subscription 1 tahun. Jadi nggak full refund. Nah, lalu meski memakai nama akademi, isinya pada dasarnya hanya grup sinyal trading dan komentar berupa teks atau screenshot. Kadang ada sesi Zoom satu arah dengan sesi tanya jawab sangat terbatas di akhir. Biasanya hanya beberapa pertanyaan dari peserta yang terjawab. Tapi ya tidak tidak rutin juga ya, sebulan sebulan belum tentu ada 1 kali dan tanpa pembelajaran yang terstruktur. Jadi bukan akademi sungguhan. Di grup VIP juga ada tempat-tempat untuk posting PNL, tapi postingan yang lost dihapus-hapusin. Ya, ini klaim dari siapa nih? Ya, dari Alot apa nih? Alot Wow ya, Alot Wow. Coba tanya ke member-member yang
sudah bergabung ya di KJO Academy khususnya ya sebelum tanggal 12 September 2025. Minta reviewnya dan tanyakan apakah hal ini benar. Sebaiknya ya tidak asal percaya karena kripto terkenal dengan slogan Don't Trust Verify. Tapi di grup KJO yang terkenal adalah slogan In KJO We Trust. Semoga kedepannya KJO bisa lebih baik ya. Nah ini review sekaligus ya saran dan juga masukan untuk KJO ya untuk Kevin John ya, Ko Kevin ya. Semoga ya apa yang disampaikan dari Alot Wow ini ya ini bisa menjadi masukan yang bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau ini valid teman-teman ya yang masuk juga ke KJO Academy teman-teman boleh komen di bawah apakah ya ini valid ya. Dan kita review ya mengenai reelsnya ya di sini juga sudah disampaikan oleh member kelas kripto ya mengenai keluh kesah ya para member-member yang membalas story dari member kelas kripto ini ya Instagram ya. Buat semua member KJO atau orang yang kenal KJO suruh bales DM gua. Bilang Skyholic kasih dia kesempatan untuk selesaikan baik-baik sama member sendiri. Kalau nggak nanti Skyholic yang turun. Wah ini berarti digertak ya teman-teman ya. Ini sudah di chat pribadi juga ya. Dan diberikan ini ya apa namanya screenshot teman-teman ya mengenai Skyholic yang menyuruh ya Kevin John ya atau KJO Academy untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalahnya dengan para member teman-teman ya. Nah ini dia ya bantu sebarin ke KJO warning ini ya. Terus Skyholic official itu chat di Discordnya ya kalau KJO udah minta maaf hapus postingan orang sudah digebukin mau kalian gebukin lagi ya silahkan gue bantu up member KJO yang merasa dirugikan protes ke KJO langsung ya jangan sampai Skyholic salah menilai lu ya KJO ya atau Kevin John berasa secara baik-baik sama member atau disikat juga jangan kayak Tomat ya ini Timothy ya dan juga Suli yang keras kepala teman-teman ini diperingati lah ya. Oke. Ya itu adalah sedikit review teman-teman ya mengenai Reels ya dan juga sosok di balik KJO Academy ini ya yaitu Kevin John 27 teman-teman ini Instagramnya. Oke, jadi teman-teman yang mau lihat Instagramnya Ko Kevin ini Instagram Ko Kevin ya dan kita review sedikit teman-teman mengenai story-nya ya. Temen gue kecuci otaknya sama TR ya TR ini Timothy Ronald guys. Izin bang tolong minta bantuan doanya. Mari kita doakan. Cuci otak nggak tuh ya bang mau OTW malam ini biaya ongkos transportasi kurang wajib sekolah lagi sih TR join Discord nanti chat sama Skyholic oh ini langsung diarahkan ya guys ya di Discord udah bayar terus dimintain KYC oh ini masalah si Suli kemarin guys ya goblok macam apa yang ikut join kecuali gratis disuruh KYC baru masuk akal oke ya terus ini adalah review jujur ya mengenai akademi kripto ya Akademi ngawur Kalkoin banyak yang TP dibahas mulu yang rungkat apa nih yang rungkat dilupain pura-pura lupa bayar mahal cuma buat lihat berita telat info A1 di jidat lu yang mau beli akun kontrarian ini teman-teman ya ini kasar banget sih kontrarian hubungi gua 15 juta murah nggak usah 17 juta per tahun terusnya juga gue sebagai member ya yang banyak sangkutnya merasa kecewa karena komunitas dihilangkan. Komunitas ini ya grup diskusi teman-teman ya. Tidak ada ruang untuk bertanya dan diskusi dan saya tidak melihat value yang sesuai di sini. Jujur Aceh jadi tidak menarik dengan harga yang overpriced. Terus ini juga ada review teman-teman semua ya. Nah, ini juga ada chat dari Skyholic ya kemarin. Semoga dengan laporan polisi yang masuk, LP ini laporan polisi ya teman-teman, LP yang masuk besok bisa memancing korban-korban lainnya untuk ikut melaporkan karena hanya yang melapor yang akan dikembalikan kerugiannya. Ini delik aduan. Nanti harta Timothy akan disita dan dikembalikan kepada korban sesuai jumlah kerugian. Nah, ya. Jadi ini sudah mulai masuk ke tahap yang serius, teman-teman, ya. Tadi kita sudah bahas Kevin John, ya kita throwback lagi ke masalah laporan polisi atau LP ya yang dilakukan oleh Skyholic untuk mengembalikan kerugian para member-member dari kelas kripto ini, teman-teman. Ya, kuras balik harta Timothy ya, ayo laporan polisi semua, korban suli juga ayo laporan polisi. Kurang lebih seperti itu. Perang dimulai ya, deklarasi perangnya dideklarasikan teman-teman, nyalakan genderang perangnya. Oke. Nah, ini sedikit teman-teman ya mengenai Dr. Richard Lee yang kemarin ditangkap ya teman-teman ya. Richard Lee resmi ditangkap sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen setelah dilaporkan konten kreator Doktif atau Samira Farahnas sorry ya ke Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2024 membuat sumber kekayaannya kembali menjadi sorotan publik.
perlindungan hak konsumen jadi tersangka. Ya, Timothy dan Suli ya sangat melanggar hak konsumen. Ya, hak apa? Ya teman-teman bisa tahu sendiri. Ya, nah, ini adalah screenshot dari grupnya Suli teman-teman ya. Chat saya kenapa dihapus ya? Ngehapus chat bisa tapi nggak bisa nanggepin member yang punya banyak pertanyaan. Gimana sih ini ya? Pertanyaan dari Zakwan ya. Terus dibalas dari admin X ya. Mohon dibaca ya Kak deskripsinya. Pertanyaan akan dijawab saat live member. Suri hilang kah? Kok nggak ada Outlook ya? Fokus di publik kali dia. Terus ada jawab, bagaimana ya update market sekarang? Apa tindakan harus diambil? Terus ada yang jawab nih, ya gak guna keluar-keluar, nanti chat kalian juga dihapus kayak chat gua di tanya pemula. Cari Outlook sendiri aja guys, ya market lagi merah menghilang dulu ownernya. Oke, ya. Terus dari Brin ya ngasih tahu bottom ETH Sul, tadi gitu. Oke, ayo Sul, ayo Sul, set Sul, momentum masuk. Tadi gitu, dia ngasih tahu gitu. Terus ada juga dari Yosu ya, banyak orang Indonesia pengen cepat kaya jadi besar lahannya buat jadi santapan owner-owner bocil. Ya ini adalah screenshot dari grupnya teman-teman gitu. Terus ada juga yang ngebalas, oke, wait, ada juga yang ngebalas mengenai bener bang ya teman gua satu orang UFH kayak orang nggak bisa urus diri karena efek dengar si Timothy ini bayar kelas sampai belasan juta tapi yang didapat cuma ketut-ketutnya doang ya sifat jadi berubah drastis kayak orang udah kecanduan narkoba pinter nipu orang pula sama suka curi dan korup. Bisa kena pasal ya sama juga tuh bisa double juga ditambah ada promosi cek luar ya yang di dalam negeri masuk kategori ilegal dan dilarang, sorry, yang dilarang karena tak berizin teman-teman ya tidak ada regulasinya. Terus ada screenshot ya dari Arnold Purnomo teman-teman all in titik ya sorry jangan jadi exit liquidity yang lain. Skema pump and dump market cap kecil yang hanya menguntungkan kelompok kecil saja. Ini sampai di tag nih semua nih ya. Ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran ya, Pak Gibran ya, terus ada Diriansyah, Deddy Mulyadi, ya Master Corbuzier, Gabriel Ray, Ahmad Syahroni dan juga Gemma The Billionaire atau Master Gemma teman-teman. Ya, iya anjir orang ngapain beli kelas jutaan hanya cuma buat dikasih ilmu atau edukasi ya atau belajar ya. Padahal banyak ilmu tentang kripto tanpa harus beli kelas jutaan yang artinya para member yang pengen beli kelas itu biar kesempatan untungnya tinggi sama halnya kayak orang kuliah jutaan bukan cuman ya pengen belajar tapi biar kesempatan suksesnya tinggi. Beli kelas karena founder menjanjikan sesuatu yang nggak bisa didapat secara gratis yaitu win rate 100%. Ya ini terus yang diulang teman-teman ya seperti yang dimarketingin ya founder sendiri. Kalau AC win rate 100% balik modal dalam seminggu, porto berkali-kali lipat dalam 3 bulan, member bayar karena janji ini, tapi taunya dibantai dijadiin exit liquidity, market cap kecil, skema pump and dump. Dan ini sempat dibahas juga oleh Pastor Gema teman-teman ya atau Pak Gema Guyardi. Terus apa nih? Ya, oh, terus suarakan ini untuk menyelamatkan generasi di depan, yaitu keturunan kita di industri investasi. Dulu pakai Gozali karena korban pada diam, sekarang pakai Timothy, AVS dan lain-lain. Sekarang harus bersuara, stop di Timothy, jaga industri ini tetap bersih. Oke, ya. Ini dugaan ya. eh, Arnold Purnomo juga ikutan ya skema pemerintah. I don't know why. Kalau kalian punya buktinya kalian boleh ceritain. Kalau enggak ya kita cuma review aja. Ingat ini review guys. Ya gue juga kemakan kata-katanya Timothy bang. Ya sampai gue hilang kerjaan dan sekarang gue nganggur. Kasihan banget. Untuk kalian guys yang termakan hayalan-hayalan seperti ini guys ya. Tetap semangat teman-teman. Ya tetap semangat aja. Itu sih gue nggak ada yang bisa gue bahas lagi. Nggak bisa gue kasih lagi kecuali tetap semangat. Karena pada akhirnya ya kalian sendirilah yang akan menentukan nasib kalian ke depan ya guys. Tidak ada orang yang bisa jamin. Lah pilih kalian yang tadi. Ya ini udah disampaikan. Ada dugaan token siluman. Nah ya ini mengenai Pak Oscar Darmawan teman-teman dan juga Indodax ya mengenai KRD token ya. Aku belum tahu nih ya, gue belum tahu nih yang mana dan kita nanti akan bahas mengenai ini. Sabar aja dulu ya, kita akan bahas mengenai ini. Hai Bang Salken, terima kasih sekali buat Abang and Skyholic and kucing-kucing buat bantu up ini. Sharing sedikit Bang, gua tuh beberapa kali jadi pembicara buat edukasi anak-anak SMA, biar nggak salah ambil jurusan. Tiap hari, tiap akhir sesi gua tanya, siapa di sini yang ngikutin Timothy? Hampir semuanya angkat tangan. Gua bilang cepat unfollow dan banyak banyak berdoa. Dia scammer, ya his wealth came from paid class, etc. Ya maksudnya itu kekayaan dia berasal dari
kelas berbayar ya dan lain-lain ya. I've done this since 2024 ya. Come on bro, those are high schooler being brainwashed to get quick money ya. Artinya ya mereka-mereka ini yang di SMA sudah terbrainwash teman-teman ya dengan uang cepat di kripto ini. Ya, jadi apa mereka nanti pas lulus SMA, I have been restless ever since. Soalnya gue bukan korban Timothy dan semacamnya. Jadi nggak ada bukti buat bantu. Bahkan I hate gambling in crypto. Thank you banget buat inisiatifnya. You all got my prayer. Ya, jadi ini dukungan ya kepada teman-teman yang sedang berperang saat ini teman-teman. Ya, Bang boleh minta bantuan duit. Gua belum balik dari member tahunan KJO. Ini sudah disampaikan guys ya untuk teman-teman yang kena di Kevin John katanya ya. Teman-teman boleh cek dulu KJO-nya, KJO Akademinya. Kalau misalnya nggak bisa diurus teman-teman maka ya ini kemungkinan besar akan dibawa ke ranah selanjutnya. Selesaiin baik-baik ya, ya atau mau disikat. Kayak gitu sih bahasanya seperti itu. Terus apa lagi nih? Di grup nggak ada tempat komen, paling yang bisa gua hubungin admin KJO Academy sama di MIK-nya KJO. Wah kacau, diskusi juga di YouTube KJO. Lu mau selesaiin ini baik-baik, gimana kalau nggak bisa dengerin suara member lu sendiri yang ngasih lu makan? Tanpa member lu cuma pengemis penjual kelas KJO. Diskusi KJO ditutup. Wow, dikasih tahu nih, Kak, tolong hide akun aku ya. Suamiku juga ada nih kena scam, kena sama KJO. Kemarin chat baik-baik kayaknya di blok karena pas Richard centang satu, dia ada ajak buat masuk koin baru namanya Solepe. Terus dia Solepe nih. Kita percaya banget sama dia and masuk taunya developernya katanya bla 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 nanti dipindahin ke koin lain lagi tapi nggak ada kelanjutan sampai sekarang. Pamendam ya, Pamendam lagi teman-teman ya. Makin banyak DM korban KJO masuk nih ya. Masa diskusi sama member ditutup gimana mau diskusi lu? Ya, waktu berjalan selesaikan baik-baik atau digas sama Skyholic ya. Hmm. Terus ada juga ya Kak tolong hide akun oke. Apalagi baca-baca sekarang kayak gitu. Bentar. Kita jadi kepikiran apa jangan-jangan kemarin juga skemnya sama ya. Nah, nggak murni apalagi di call coin market cap kecil jelas skemanya pump and dump. Ini ilegal banget ya. Dan disampaikan juga call KJO-nya ya. Iya bro, tempat diskusi ditutup tidak sesuai win rate yang dibilang 80%. Makanya pas itu banyak yang minta refund dan rungkat. Kelas akademi kripto juga kacau bro. Sinyal yang katanya daily trade pun jarang dikasih dan sekali dikasih itu stop loss-nya sangat jauh sehingga orang-orang hampir kena MC. Dan yang dijanjikan bisa balik modal dalam beberapa minggu ternyata tidak. MC itu margin call teman-teman, di mana uang kalian itu habis di pasar. Ya, simpelnya seperti itu. Karena over leverage atau kalian over ya posisi seperti itu. Yang KJO puncaknya di September tahun lalu banyak call-nya stop loss semua dan banyak yang minta refund. Dan stop loss yang dikasih di signalnya berbeda dengan yang dia mainkan. Walaupun udah kena SL, dia masih tahan barangnya sehingga kita kena SL, KJO-nya tidak kena SL karena dia punya modal yang besar. Ternyata masih banyak ya member KJO yang masih dibungkam. Ya, DM gua yang lain. Ini kasih tahu nih. KJO ini dulu buat koin Solepe nggak ya? Ngaku kenal founder terus nyari orang-orang buat masuk. Buat orang itu jadi exit liquidity, terus buat alibi foundernya kabur. Nama koinnya Solepe. Kalau kalian masuk di sini, kalian boleh komen juga guys, apakah ini benar ya? Terus tiba-tiba dia unactive akun IG, Telegram, dan lain-lain. Dan bilang juga kalau dia rugi banyak karena developernya kabur. Ya, aku rasa akal-akalannya aja, pura-pura kesal, terzolimi, terus kena mental. Kocak sih, ya. Emang harus dibenahi ya crypto education di Indonesia. Dan ini apa nih? Ya, terakhir gue chat adminnya KJO tanggal 12 karena gue capek gak ada yang bisa bantu gue balikin duit gue 8.990.000. Gue harap Skyholic dan member kelas kripto serta kucing besar bisa bantu gue supaya KJO refund duit gue. Gue nggak pernah sekalipun ikutin yappingan dia di tele karena apa yang dia kirim di tele rata-rata gak bener. Ini apa lagi nih guys? Oh ini catatan dari apa? Catatan admin ya, adminnya KJO. Saat itu juga gue hubungi admin KJO buat minta refund tapi nggak ada respon sama sekali. Gue chat, gue telepon tapi no respon. Sampai gue sewa buzzer buat telepon sama chatin admin KJO. Gue juga sewa buzzer buat supaya orang nggak join kelas VIP KJO. Masih banyak ternyata korban KJO yang dibungkam sepihak dan nggak ada mediasi apa-apa kata dari member kelas kripto. Ya gini banget influencer kripto Indo di tag lagi ya. Bro tolong gua mau ajuin refund ditolak isi kelasnya kayak sampah bro, join grup link di bio ya, sesuai join grup link di bio ya, di situ ada
Discordnya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya, bagaimana ini ke depannya ya, bagaimana ini ke depannya guys ya, apakah akan berakhir sesuai harapan kalian atau kalian memiliki teori-teori liar lainnya ya. Kalau kalian memiliki teori liar lainnya, silahkan komen di komentar, komen yang baik-baik yang pastinya ya, jangan sara guys ya, jangan bawa-bawa etnis. Itu nggak bagus banget ya, kalau kalian bawa-bawa etnis itu gue bakal hapusin satu-satu dan gue bakal blok. Kenapa? Karena sara tidak dibenarkan dalam bentuk apapun guys ya, mau orangnya baik ataupun jahat ya, etnis hanyalah etnis teman-teman, jadi jangan pernah bawa etnis, oke? Jangan pernah bawa agama juga ya. So see you guys in the next video ya. Jangan lupa jangan lupa ya, nyalakan terus loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari Trade Balance Indonesia mengenai ya polemik dan juga drama-drama yang ada di dunia finansial Indonesia teman-teman ya, terusnya di kripto ya, saham, dan juga nanti kita bahas forex tipis-tipis. So bye bye ya, see you guys.